Terima kasih atas kesempatannya, Mas Egri, MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Dian Ediana Rais, selaku KEPP. Kemudian juga di sini hadir Bapak Devri Andri, Depkom Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah, juga Bapak Ali Mansur, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UKM. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Tony. Baik, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Aisyah Armindita yang akan memoderatori sesi pada pagi hari ini. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, RPOJK ini merupakan amanat dari Undang-Undang P2SK yang dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Nah, sebelumnya juga kami sudah melaksanakan rapat dengar pendapat dan permintaan tanggapan secara tertulis kepada industri dan seluruh stakeholders. Terima kasih atas masukan Bapak Ibu semua sehingga kami bisa mempersiapkan penyempurnaan POJK ini sehingga akhirnya dapat diterbitkan. Baik, izinkan saya memperkenalkan narasumber pada hari ini. Narasumber utama kita Ibu Indah Iramadini. Selamat pagi Bu. Selaku PLT Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan yang didampingi oleh Bapak Adnan Syarif dan Ibu Lintang Gali Pratiwi. Juga ada beberapa narasumber pendamping di sebelah kanan Bapak Ibu, Bapak Asep Sudirman, Bapak Andi Tito, Bapak Bagus Harsono, Bapak Yusak, Bapak Ridoni dan Ibu Diar, dan juga hadir bersama kita secara online Bapak Bagus Harsono. Nah, jadi di sini memang narasumbernya cukup banyak karena kami dari berbagai sektor di OJK, mengingat POJK UMKM ini mencakup berbagai sektor bank maupun industri keuangan non-bank. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Indah Iramadini untuk memaparkan materi yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Ibu Indah. Baik, terima kasih Ibu Aisyah ya, atau biasa dipanggil Ici, atas tadi pembukaannya. Saya mulai saja ya, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu mengenai rancangan POJK akses pembiayaan kepada UMKM. Ini yang terhormat Pak Dian Ediana Rai, Pak Devri, Pak Ali, Pak Tony, dan juga Bapak dan Ibu direksi maupun para pejabat dari Bank Umum maupun dari lembaga keuangan non-bank, serta juga dari pimpinan asosiasi yang telah hadir pada pagi hari ini secara offline di sini maupun secara online. Baik. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian dan juga dari Ibu Ici bahwa POJK akses pembiayaan kepada UMKM ini adalah tidak hanya perbankan tapi juga meliputi lembaga keuangan non-bank. Jadi ini adalah sebenarnya kami kebetulan yang ada di sini dari perbankan ya menjadi koordinator ya dalam penyusunan POJK ini walaupun tentu dibantu oleh rekan-rekan dari sektor lainnya. Nah, kenapa masih rancangan gitu ya? Tadi juga Pak Dian telah menyebutkan bahwa sebentar lagi akan terbit. Memang ini masih dalam proses finalisasi ya. Jadi kami sebentar lagi akan harmonisasi, kemudian nanti ditandatangani dan kemudian diundangkan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini lebih baik kami sudah terlebih dahulu gitu ya, menyampaikan cakupan dari materi dari POJK akses pembiayaan kepada UMKM. Mungkin next slide saja. Tadi mengenai latar belakang ya, kenapa diterbitkannya POJK ini. Memang ini ada 4 hal kalau di dalam tayangan ya. Namun utamanya kenapa OJK gitu ya yang menyusun. Ini sebenarnya amanat tadi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 di pasal 249 ayat 3 ini secara eksplisit ya mengamatkan kepada sektor keuangan dalam hal ini OJK untuk menetapkan ketentuan mengenai kemudian akses pembiayaan UMKM. Karena kenapa kita harus memiliki perhatian yang khusus ya kepada UMKM. Nah, tadi sempat bicara dengan Pak Ali ya. Kalau UMKM ini sebenarnya adalah ya, menyerap 96% ya Pak ya tenaga kerja ya. Kemudian juga porsi PDB-nya juga itu adalah tinggi 64 ya. Oh 61% ya. Jadi memang sebenarnya ya ini jadi
perekonomian di Indonesia itu adalah ya banyak dipengaruhi ya oleh dari sektor UMKM ini. Nah, oleh karena itu perlu meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Kalau kita lihat dari total pembiayaan atau kredit ya, kalau di bank umum konvensional, UMKM ini dari LJK, baik bank maupun non-bank, walaupun memang mayoritas masih bank, itu sudah 1.876 triliun gitu ya. Nah, ini adalah besar sebenarnya. Ya, dan juga porsi outstanding penjaminan usaha produktif di akhir tahun 2024 itu yang utamanya mendukung sektor UMKM juga 72% dari total 419,9 triliun. Jadi penjaminan pun juga sudah juga masuk ke dalam sektor UMKM ini. Kemudian diperlukan untuk dorongan kemudahan akses penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM. Tadi sudah disampaikan bahwa porsi perbankan itu pembiayaan kepada UMKM berkisar 19-21%. Tapi memang beberapa tahun ya sekitar segitu aja gitu ya, 19-21%. Oleh karena itu rasanya perlu gitu ya untuk lebih ditingkatkan. Kalau dari sektor non-bank ya, ini banyak ke perusahaan pembiayaan ya, ini berkisar 29-31%. Secara persentase memang lebih tinggi, tapi memang secara nominal masih mayoritas perbankan. Sehingga di sini terlihat masih terdapat potensi untuk ditingkatkan dengan tentunya mengedepan prinsip kehati-hatian dan juga pelindungan konsumen, termasuk juga upaya inklusi keuangan kepada UMKM. Nah, selanjutnya juga diperlukan tata kelola dan manajemen resiko yang lebih baik ya dalam penyaluran pembiayaan UMKM, sehingga dibutuhkan peran aktif dari direksi dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan UMKM serta peran aktif dari Dewan Komisaris dari masing-masing LJK terkait pengawasan dan implementasi strategi tersebut. Nah, dari sisi NPL-nya sendiri, kalau dari kredit UMKM ini selama setahun terakhir berada di kisaran 3-4%, ini adalah memang lebih rendah dari threshold yang kita ketahui bersama ya, 5%, sehingga tetap dibutuhkan pengelolaan risiko kredit yang memadai. Jadi jangan sampai justru meningkat gitu. Jadi ini tetap harus dijaga. Nah, oleh karena itu, next slide. Ini oleh karena tadi dari latar belakang tersebut, maka disusunlah RPOJK akses pembiayaan UMKM ini. Ini adalah apa? Bertujuannya apa? Untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam seluruh tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh bank maupun oleh lembaga keuangan non-bank. Kita lihat, nah di sini kita coba memberikan pengaturan bahwa kemudahan itu adalah dalam tahap perencanaan penyaluran, di mana penyusunan rencana penyaluran pembiayaan UMKM itu harus tercantum di dalam rencana bisnis dari masing-masing LJK. Kemudian tahap penerimaan permohonan kredit, ini adalah diperlukan penyederhanaan persyaratan penyaluran pembiayaan UMKM. Yang ketiga adalah tahap analisis kelayakan, di mana menetapkan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan debitur atau nasabah UMKM dan juga diberikan percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan UMKM. Nah, selanjutnya dalam tahap pemberian kredit, ini pun ada skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM dan juga dilakukan evaluasi atas kewajaran penetapan biaya pembiayaan UMKM. Nah, biasanya itu evaluasi terkait dengan suku bunga. Nah, kemudian pada tahap penyelesaian, nah apabila misalkan ada yang harus dilakukan hapus buku atau bahkan hapus tagih, yang apabila ada ya, ini ya. Nah, kemudian ini ada penegasan ketentuan apa yang diaju. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut ya, nanti kami juga akan ada tata kelola manajemen risiko, terus diperlukan literasi keuangan dan perlindungan konsumen bagi UMKM. Nah, literasi juga ini merupakan PR bersama ya, karena memang benar-benar harus dibenahi. Kemudian juga ada supporting mechanism di sini, yaitu kerjasama bank dan LKMB dengan perusahaan penjamin, dengan perusahaan asuransi, dengan juga security crowdfunding dan penyelenggara dari inovasi teknologi sektor keuangan ya, yang sekarang ini adalah sudah diatur mengenai inovatif credit scoring atau agregator. Dan juga ini juga supporting juga yang tidak kalah penting ya, karena adanya disrupsi teknologi gitu ya, tentunya UMKM pun perlu memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM.
Nah, ini adalah mungkin rangkumannya ya, rangkumannya. Baik, nanti saya akan coba masuk ke satu persatu dari isi dari RPOJK UMKM ini. Nah, next slide. Nah, ini adalah secara umum memang ada 11 bab, namun mungkin pasalnya juga tidak terlalu banyak, kayak karena kami adalah ini ada ketentuan yang mengatur seluruh LJK ya. Jadi ini bersifat prinsipal, pasalnya sendiri ada 35 pasal. Nah, ini adalah sebagai gambaran umum, ketentuan umum, tata kelola manajemen resiko dan rencana pembiayaan. Yang ketiga, ini adalah core-nya ya, intinya adalah kemudian akses pembiayaan UMKM. Kemudian 4 adalah pengembangan kompetensi SDM pada bank dan LKNB. Jadi kemudian yang kelima, kemitraan dalam pemberian akses kemudahan, maksud saya kemudian akses pembiayaan UMKM. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi. Yang ketujuh, hapus buku dan hapus tagih. Yang ke-8, bab 8 adalah literasi keuangan dan perlindungan konsumen kepada pelaku UMKM. Yang ke-9 ini adalah adanya insentif ya bagi bank dan LKMB ya, yang mendukung penyaluran kredit kepada UMKM, serta tentunya selalu ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari suatu ketentuan. Next slide saja. Nah, definisi ya, bab 1 seperti biasa, ini tentunya akan berisi ketentuan umum, di mana ini didefinisikan mengenai kemudahan akses pembiayaan UMKM, sebagaimana amanat dari Undang-Undang P2SK. Nah, ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank dan atau LKNB untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah. Nah, sementara definisi UMKM sendiri kami juga mengikuti dari ketentuan yang sudah ada. Nah, sedangkan untuk pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank dan atau LKMB, baik yang bersifat konvensional maupun prinsip syariah. Ruang lingkup dari bank tentunya meliputi bank umum dan bank perekonomian rakyat. Untuk LKNB terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau LPBBTI atau kita kenal dengan P2P lending, dan juga LKMB lainnya seperti misalkan LPEI dan juga PNM, baik yang melaksanakan kegiatan konvensional maupun juga syariah. Oke, next slide saja. Nah, peran di sini, peran OJK dan juga LJK. Nah, dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, di sini ada peran baru OJK ya, yang tadi Pak Dian juga telah sampaikan bahwa kami ingin memberikan ya peran yang lebih ya. Nah, bahwa OJK dapat melakukan pengelolaan dan analisa data terkait pembiayaan UMKM, menyusun dan mereview kebijakan pembiayaan UMKM, memberikan rekomendasi kebijakan UMKM, dan ini tak kalah pentingnya yaitu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan atau pihak lain yang diperlukan. Jadi ya kami bisa terbuka ya untuk melakukan koordinasi dan memberikan masukan-masukan. Nah, juga OJK tentunya karena kami adalah regulator dan juga pengawas di sektor LJK, kami mendorong LJK untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Misalkan melalui partisipasi LJK dalam program literasi atau dalam program pendampingan bagi UMKM. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban pemberian kemudian akses pembiayaan wajib dilakukan oleh seluruh bank dan LKMB. Jadi ini adalah wajib ya Bapak dan Ibu ya, melalui penyaluran pembiayaan dengan penetapan kebijakan khusus bagi pembiayaan UMKM, penyusunan skema khusus dalam produk pembiayaan, percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan dan bentuk kemudahan lain. Contohnya kemudahan lainnya itu adalah yang bentuk kemudahan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh otoritas atau pemerintah ya, kita ada mengetahui bersama ya ada program-program pemerintah terkait dengan penyaluran kepada UMKM. Nah, selanjutnya bank dan juga LKMB dapat saling bekerja sama dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan ke UMKM itu baik dalam skema executing maupun channeling. Jadi ini adalah kegiatan yang memang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Next slide. Nah, selanjutnya dalam bab kedua yaitu tata kelola, manajemen risiko dan rencana pembiayaan, di mana pada tata kelola dan kemudahan akses pembiayaan UMKM itu dalam memberikan kemudahan tersebut, bank dan LKNB wajib menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari para direksi, dari komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah bagi bank dan LKNB. Kemudian di sini juga
kami atur tugas dan tanggung jawab direksi paling sedikit mencakup. Yang pertama adalah menetapkan rencana strategis pembiayaan kemudahan akses pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, di mana rencana strategis tersebut memuat antara lain kriteria UMKM yang akan dibiayai, baik itu perorangan atau badan usaha. Kemudian target sektor ekonomi yang dituju, dan rencana pengembangan produk pembiayaan disesuaikan dengan target sektor ekonomi. Yang kedua adalah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yaitu meliputi prinsip kehati-hatian, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan. Nah, bank maupun LKMB wajib melakukan penginian dan kaji ulang kebijakan dan prosedur paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun. Next slide. Selanjutnya, bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris? Di sini paling sedikit mencakup mengarahkan dan membantu rencana strategis, dan 2 adalah mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup yang pertama melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pembiayaan UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan yang kedua adalah mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM. Ini tata kelola syariah juga bagaimana itu sudah diatur oleh teman-teman dari kami di sini di perbankan syariah maupun dari sektor lainnya terkait dengan syariah. Nah, kemudian di sini juga bank dan LKMB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas bank dan LKMB. Mungkin bagi bank-bank yang tadi memang sudah ahli ya dalam UMKM dan fokus ke sana mungkin memang sudah ada. Namun ada mungkin tadi disebutkan bahwa setengah ahli atau masih permulaan gitu ya. Nah, ini kami wajibkan untuk memiliki unit atau fungsi ya. Tapi jadi boleh unit atau fungsi itu silahkan. Kemudian unit dan fungsi dapat dirangkap. Nih, kami juga tidak ingin ada sesuatu membentuk struktur yang baru gitu ya, yang nanti namun bisa dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada bank dan LKMB dengan tetap mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing-masing bank dan LKMB. Jadi ini adalah harus sesuai dengan memang ketentuan internal dari masing-masing bank dan LKMB. Next slide saja. Nah, kemudian terkait dengan manajemen risiko, di mana bank dan LKMB itu adalah wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing bank dan LKMB. Contohnya, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko melalui evaluasi secara periodik terhadap kinerja pembiayaan, kemudian pemantauan risiko melalui dokumentasi, pemantauan dan penyaluran dan kinerja dari debitur UMKM, penerapan metode mitigasi risiko antara penggunaan penjaminan atau asuransi, dan penerapan 4I's Principle dalam pengendalian intern. Nah, bagi LKMB yang belum memiliki kewajiban dimaksud, ya kami juga menyadari bahwa memang sangat variatif ya, dari bentuk-bentuk dari LKMB tersebut, dalam hal memang belum memiliki, maka menerapkan manajemen risiko paling sedikit yang memuat penguatan terhadap aspek pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Nah, ini sebenarnya 4 pilar dari manajemen risiko yang memang sudah, kalau bank ini sudah familiar ya, dan beberapa LKMB juga sudah familiar terkait dengan 4 pilar ini. Next slide. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan rencana pembiayaan kepada UMKM yang harus dimasukkan dalam rencana bisnis. Nah, kemudian juga bank dan LKMB wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam laporan realisasi rencana bisnis, di mana tata cara dan mekanisme penyampaian rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM
dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai rencana bisnis masing-masing bank atau LKNB. Kewajiban penyampaian rencana pembiayaan dan laporan realisasi dalam rencana bisnis ini dikecualikan bagi LKNB yang belum memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis. Next slide. Nah, kemudian bab 3 kemudian akses pembiayaan. Kemudahan akses pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Jadi 5 hal inilah yang harus dipenuhi. Mudah itu adalah persyaratan dan proses yang lebih sederhana bagi UMKM. Tepat itu adalah pemberian pembiayaan disesuaikan dengan sasaran dan kebutuhan dari pelaku UMKM. Cepat adalah penyaluran pembiayaan dengan proses bisnis dalam waktu yang lebih singkat. Murah itu adalah penetapan biaya terkait pembiayaan yang dibebankan secara wajar. Dan inklusif adalah pembiayaan yang menjangkau seluruh segmen UMKM tanpa memandang perbedaan, termasuk hal ini adalah wanita dan penyandang disabilitas. Dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM, maka bank itu menetapkan tingkat risiko yang akan diambil, yaitu atau kita kenal risk appetite, dan juga toleransi risiko, serta juga mempertimbangkan skala dan kompleksitas bisnis dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Next slide. Nah, selanjutnya bank dan LKNB menetapkan kebijakan khusus dalam pembiayaan kepada UMKM, di mana kebijakan khusus ini dapat berupa, jadi ini adalah dapat berupa penyederhanaan persyaratan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Contohnya itu adalah penetapan persyaratan penyaluran pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM sesuai dengan kapasitas UMKM, serta penetapan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan. Baik. Kami ucapkan terima Bapak kasih Dian. kepada Bapak Dian telah menghadiri acara. Karena ada kegiatan lain, Bapak Dian akan meninggalkan ruang acara. Terima kasih. Ya, baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Penetapan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan bagi nasabah atau calon nasabah UMKM. Contohnya adalah kebijakan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan bagi calon debitur pelaku UMKM yang memiliki track record, sudah pernah hapus buku, atau hapus tagih akibat bencana alam atau pandemi pada fasilitas pembiayaan sebelumnya, atau misalkan pembiayaan bermasalah disebabkan keterlambatan pembayaran iuran tahunan. Ini adalah sebagai contoh saja, namun tentunya dalam implementasinya itu adalah bisa bervariasi. Next slide. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan skema khusus dalam pembiayaan kepada UMKM, di mana bank dan LKNB menyusun skema khusus penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan atau siklus usaha UMKM. Contohnya, misalkan dilakukan penyesuaian jangka waktu pembayaran dengan siklus masa panen. Ini biasanya di pembiayaan pada sektor pertanian, perkebunan, dan atau peternakan, yang pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga menyesuaikan siklus masa panen. Kemudian juga pembiayaan proyek, pembiayaan dengan menggunakan surat perintah kerja, surat pemesanan, atau kontrak perjanjian kerja sebagai jaminan. Pembiayaan syariah dengan skema tertentu, contohnya adalah melalui syariah restricted investment account atau cash wakaf link deposit. Pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing, di mana adalah pembiayaan dilakukan dengan turut membiayai seluruh ekosistem sektor pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, dan atau perdagangan mulai dari hulu hingga hilir dari produk UMKM, serta pembiayaan kelompok tertentu. Pembiayaan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok perempuan pengrajin rotan di suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Mekanisme dari penyelenggaraan atau perizinan persetujuan atas produk pembiayaan dan skema khusus dilakukan sesuai dengan POJK penyelenggaraan produk atau juga POJK yang mengatur mengenai kegiatan usaha dari masing-masing bank dan LKNB. Next slide. Nah, mengenai percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan UMKM dapat dilakukan melalui penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan pembiayaan dari nasabah dan atau calon nasabah UMKM dan atau pengembangan metode penilaian pembiayaan. Nah, pengembangan metode penilaian pembiayaan ini bisa dilakukan baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, misalkan
dengan pemeringkat kredit alternatif atau juga dengan LPIP. Dalam hal bekerja sama dengan pihak ketiga, maka bank dan LKMB wajib memastikan bahwa pihak ketiga telah berizin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang. Bank dan LKMB yang mengembangkan metode penilaian pembiayaan wajib melakukan penginian dan kaji ulang paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, di mana metode pengembangan metode penilaian pembiayaan dapat melakukan sistem teknologi informasi, baik yang disediakan secara mandiri atau mulai kerjasama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi. Next slide. Nah, penetapan biaya terkait pembiayaan UMKM, bank dan LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap kewajaran penentuan biaya terkait pembiayaan UMKM yang dibebankan kepada nasabah atau debitur dan atau calon nasabah atau debitur UMKM. Di mana evaluasi ini wajib dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Nah, kemudian bagi bank dan LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi tersebut, yaitu meliputi tata cara evaluasi kewajaran biaya terkait pembiayaan UMKM, evaluasi perhitungan sumber biaya dana dan komponen biaya terkait pembiayaan UMKM, dan analisis dampak perubahan biaya terkait pembiayaan UMKM. Nah, apa saja yang termasuk dalam biaya terkait pembiayaan UMKM? Yaitu meliputi antara lain suku bunga, margin bagi hasil atau ujrah, kemudian biaya administrasi, provisi, asuransi, penjaminan, perikatan dan notaris, dan atau biaya lain yang dibebankan kepada nasabah atau calon nasabah. Bank dan LKMB ini menyesuaikan penetapan biaya terkait pembiayaan UMKM berdasarkan hasil evaluasi. Jadi bisa dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Next slide. Nah, kemudian di bab 4 mengenai pengembangan kompetensi SDM pada bank dan LKMB, di mana bank dan LKMB wajib melaksanakan program pengembangan kompetisi SDM internal untuk meningkatkan tentunya kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Nah, program pengembangan kompetisi SDM ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah termasuk dalam sebenarnya bisa juga ini untuk memenuhi POJK untuk pengembangan kualitas SDM yang sudah diterbitkan oleh bank maupun LKNB. Nah, contohnya bentuk program pengembangan adalah misalkan pelatihan atau workshop bagi pegawai bank dan LKNB yang menangani pembiayaan UMKM mengenai metode analisis penyaluran pembiayaan UMKM seperti sektor pengolahan. Kemudian peningkatan pemahaman pegawai atas sektor ekonomi tertentu dalam rangka penyusunan skema khusus pembiayaan UMKM dan peningkatan kompetensi dalam rangka melakukan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM. Jadi di sini pegawai bank maupun LKNB itu adalah bisa melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM. Next slide. Bab 5 mengenai kemitraan dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada bank. Nah, untuk mendukung pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, bank dan LKMB dapat bekerja sama dengan mitra. Mitranya bisa berupa LJK, berusaha perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, kemudian juga bermitra dengan penyelenggara layanan urun dana, tadi security crowdfunding, kemudian juga penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, contoh agregator dan ICS ya, dan atau pihak lainnya misalkan perusahaan jasa penagihan. Mitra wajib terdaftar atau berizin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang. Bagi mitra yang berupa LJK, penyelenggara layanan urun dana dan ITSK dapat memberikan fasilitas kemudahan tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Contohnya, yaitu penyederhanaan persyaratan penutupan asuransi atau penjaminan, penyederhanaan proses administrasi, dan penyederhanaan proses bisnis. Nah, kerjasama ini wajib berdasarkan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu kerjasama, syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama, mekanisme penghentian kerjasama para pihak, metode penyelesaian sengketa, dan mekanisme pembayaran hasil pemulihan tagihan subrogasi bagi bank dan LKNB yang melaksanakan kerjasama dengan mitra berupa perusahaan penjaminan dan atau perusahaan asuransi. Next slide. Nah, kemudian bab mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM, di mana bank dan LKNB dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pembiayaan UMKM. Contohnya adalah aplikasi pencatatan keuangan termasuk penjualan produk UMKM
aplikasi yang menyediakan berbagai fitur pembayaran untuk transaksi penjualan produk UMKM, pengembangan TI untuk mendukung UMKM dalam melakukan penjualan ekspor, dan aplikasi yang menyediakan produk keuangan dan pendampingan untuk UMKM. Nah, di mana pemanfaatan TI ini tetap dilaksanakan sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi bank dan POJK Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi LKNB. Bank dan LKNB wajib memberikan informasi terkait penggunaan atas TI tersebut kepada UMKM, antara lain pemberian penjelasan mengenai fitur, risiko, dan manfaat atas TI yang diajukan. Selanjutnya, dalam bab 7 yang mengatur mengenai hapus buku hapus tagih pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB dapat melakukan hapus buku dan atau hapus tagih atas piutang macet untuk mendukung kelancaran pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM tersebut. Bagi bank dan LKNB yang melakukan hapus buku dan atau hapus tagih atas piutang macet, wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan UMKM yang telah dilakukan hapus buku dan atau hapus tagih. Hapus buku dan atau hapus tagih piutang kepada UMKM dilakukan oleh bank dan LKNB sesuai peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang P2SK termasuk ketentuan pelaksanaannya dan juga POJK mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing bank dan LKNB. Next slide. Nah, terkait dengan literasi keuangan dan pelindungan konsumen, di mana bank dan LKNB wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan berupa edukasi keuangan kepada UMKM. Ini juga sesuai dengan POJK yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Nah, berdasarkan POJK tersebut, edukasi keuangan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, lokakarya, pendampingan, mungkin ini ya UMKM sangat diperlukan pendampingan ya. Kemudian pelatihan komunitas, program penjangkauan dan atau juga permainan. LKNB dan bank menetapkan pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen antara lain POJK tentang pelindungan konsumen masyarakat di sektor keuangan yang memang sudah diterbitkan sebelumnya. Next slide. Nah, ini adalah insentif bagi bank dan LKNB yang dalam mendukung kemudahan akses pembiayaan UMKM. Bagi bank umum, ini adalah misalkan dalam kondisi normal, dalam persyaratan instant approval untuk produk, kita syaratkan bahwa KPMR minimal peringkat 1 atau 2, dan kemudian GCG minimal peringkat 1 atau 2, dan memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang memadai. Nah, insentifnya adalah berupa relaksasi persyaratan instant approval bagi produk bank berbasis IT untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM hanya cukup memenuhi pada angka 3, yaitu memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang memadai. Sementara bagi BPR dan BPR Syariah, ini adalah terkait dengan proses perizinan ya. Apa nih? Proses perizinan sentra keuangan khusus atau SKK, di mana dalam ketentuan yang mengatur existing adalah proses perizinan itu adalah dalam 30 hari kerja dan dokumen permohonan izin adalah dokumen target bisnis atau proyeksi keuangan paling singkat 12 bulan dan bukti kesiapan operasional, di mana insentif ini adalah berupa percepatan proses perizinan sentra keuangan khusus yang memang diperuntukkan untuk penyaluran dana kepada UMKM yang dari 30 hari kerja menjadi 10 hari kerja, dan juga simplifikasi dokumen permohonan yaitu cukup hanya menyampaikan bukti kesiapan operasional karena untuk yang rencananya sudah tergabung dalam rencana bisnisnya. Nah, kemudian untuk industri LKNB dalam kondisi normal sebagai contoh persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha lain antara lain tercantum dalam rencana bisnis, memiliki tingkat kesehatan keuangan kondisi minimal sehat, memiliki tingkat risiko minimal sedang rendah, memenuhi ketentuan gearing rasio dan memiliki ekuitas minimum 200 miliar. Di sini adalah insentif di mana OJK, rekan-rekan dari pengaturan pengawasan LKNB dapat memberikan relaksasi persyaratan tertentu. Jadi ini adalah bisa sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pengecualian syarat ekuitas minimum untuk kegiatan usaha lain yang mendukung sektor UMKM. Jadi ini adalah untuk LKNB karena
bentuknya ya, itu dan jenisnya itu adalah beragam, jadi nanti bentuk kemudahan itu bisa diajukan kepada teman-teman di pengawasan dari LKNB tersebut. Nah, kemudian OJK juga dapat melakukan peninjauan kembali atas izin atau persetujuan yang telah diberikan dengan insentif dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya. Next slide. Nah, untuk ketentuan peralihan, di mana bank dan LKNB yang belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggara kemudahan pembiayaan akses UMKM harus menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini. Kemudian telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggara kemudahan akses pembiayaan UMKM harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini, dan atau misalkan belum memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM harus memiliki unit dan fungsi dimaksud ketiga-tiganya paling lama 4 bulan sejak berlakunya POJK ini. Jadi apabila nanti berlaku di bulan Juli ya, 4 bulan setelah bulan Juli itu adalah Agustus, September, Oktober, di November ya, ini adalah sudah terpenuhi. Bagi bank dan LKNB yang belum memiliki rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis, rencana pembiayaan kepada UMKM pertama kali disampaikan kepada OJK untuk rencana bisnis atau perubahan rencana bisnis di tahun 2026. Dan sebagai ketentuan penutup, POJK ini mulai berlaku 2 bulan sejak tanggal diundangkan. Oh, oke, 2 bulan berarti mungkin September, dan juga untuk penyesuaian tersebut tadi saya salah hitung ya, kalau berlaku 2 bulan kemudian adalah mungkin ya di Desember atau di 1 Januari 2026. Baik. Demikian ini Bapak dan Ibu paparan yang bisa kami sampaikan terkait dengan POJK tentang akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dalam waktu dekat ini akan kami terbitkan. Demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Indah. Tadi sudah sangat lengkap ya terkait dengan rancangan POJK akses pembiayaan UMKM ini. Dari Bapak Ibu narasumber pendamping lainnya, apakah ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Ya, silakan Bapak Asep. Terima kasih, mohon izin Ibu Indah, Bapak Ibu sekalian. Seperti dicontohkan tadi bahwa salah satu contoh skema khusus pembiayaan UMKM pembiayaan syariah, kami dari Departemen Perbankan Syariah berikhtiar untuk memberikan salah satu solusi. Ada 2 jenis skema yang bisa dimanfaatkan industri perbankan syariah di dalam mengembangkan akses kepada UMKM ini, di mana satu dari skema tersebut sudah mulai terimplementasi di perbankan syariah, yaitu produk cash wakaf link to deposit, di mana seperti kita ketahui di dalam konsep wakaf ini merupakan sedekah jariah. Kalau kita kembali kepada ajaran agama itu bahwa Rasulullah bersabda ada 3 hal. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka tidak akan terputus seluruh dunia ini, kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah, amal jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah amal jariah ini dalam bentuk wakaf merupakan instrumen utama di dalam terminologi ajaran. Oleh karena itu, instrumen wakaf ini menjadi salah satu unggulan produk yang dikembangkan di Bank Syariah, karena akan memberikan benefit kepada filantropis yang menjadi sasaran utamanya adalah tidak hanya functional benefit, tetapi juga spiritual dan social benefit sekaligus. Dengan produk wakaf cash link terhadap deposit ini, maka uang bagi hasil yang didapatkan dari deposito, dari instrumen deposito itu bisa digunakan sebagai dana bergulir syariah yang dapat memberdayakan secara ekonomi kepada para nasabah yang belum dapat mengakses pembiayaan secara komersial. Dan ini sudah diimplementasikan di 5 bank. Bagi bank syariah, benefitnya tentunya akan menjaring dana-dana filantropis yang tentunya bisa mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan tidak hanya dari aspek komersial, tetapi juga sosial dan juga spiritual benefit bagi nasabah-nasabahnya. Ini merupakan bagian yang menjadi produk yang akan kita coba
introduksi kepada industri keuangan sehingga memiliki benefit hybrid terhadap inklusi keuangan dan ekonomi kita. Yang kedua, produk syariah restricted investment account yang berbasis pada produk investasi, di mana berdasarkan Undang-Undang P2SK, Bank Syariah membedakan antara simpanan dan simpanan dan investasi. Di mana investasi ini risikonya ditanggung oleh investor. Sesuai dengan skema-skema syariah, maka produk syariah restricted investment account ini ditujukan kepada sumber pendanaan-pendanaan di mana tidak hanya menjaring dana-dana dari nasabah yang menginginkan nilai investasi tinggi, tetapi juga bisa menjaring dana-dana dari luar negeri, misalnya terkait dengan ekonomi hijau, pembiayaan hijau, sustainability finance, dan produk karbon dan sebagainya, yang bisa menjadi instrumen pengembangan jenis baru pembiayaan yang bisa memberikan manfaat lebih terhadap key driver pertumbuhan ekonomi. Sehingga produk ini insya Allah akan segera kami rangkai di dalam sebuah POJK ke depan, sehingga nanti ada produk penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang bisa diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan, Bank Perekonomian Rakyat Syariah maupun unit usaha syariah. Dan ini memiliki indikator-indikator prudensial yang berbeda dengan pembiayaan komersial biasa. Dengan harapan dengan dua alternatif skema ini bisa memberikan peran yang lebih signifikan, kontribusi signifikan perbankan syariah bagi masyarakat, bagi perekonomian, dan juga memberi nilai tambah bagi nasabah-nasabahnya. Mungkin itu salah satu penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, baik, mungkin dari Bapak Ibu lainnya, dari PPML, PPDP maupun sektor lain, ada yang ditambahkan? Silakan dari pelindungan konsumen ya. Baik. Pak Ridoni. Ya, izin Bapak Ibu, izin Bu Indah, Bapak Ibu semua, di sini juga ada Pak Devri. Bapak Ibu, kami tadi sangat mengapresiasi ya, ternyata di sini ada dukungan upaya yang sangat kuat untuk mendukung UMKM, bukan hanya terkait bagaimana kita menginklusi secara bertanggung jawab, tapi ada juga peran kita meliterasi keuangan, yang dimana tadi dalam pasal RPOJK UMKM ini bentuknya adalah edukasi keuangan. Tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika menerapkan edukasi keuangan, kami mendorong Bapak Ibu tetap melihat peraturan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, dalam hal ini adalah POJK 3 tahun 2023. Di mana nanti akhirnya ketika melakukan edukasi keuangan, jangan dilupa bahwa terdapat muatan yang paling kurang untuk disampaikan dalam edukasi keuangan yang tadi bentuknya ada macam-macam ya, mulai dari sosialisasi, bahkan nanti ada permainan, ada sampai pendampingan. Nah ini Bapak Ibu, titik utama kunci edukasi adalah tatap muka. Jadi artinya peran daripada industri atau kita semua untuk akhirnya sama-sama benar-benar membuat UMKM ini bisa berdaya secara pengetahuan terkait keuangan. Makanya nanti di dalam materi muatan edukasi keuangan itu ada 4, ya bagaimana akhirnya kita menyampaikan karakteristik sektor keuangan itu sendiri seperti apa, lalu produknya, dan pengelolaan keuangan sampai dengan pengetahuan mengenai perpajakan itu sendiri. Nah selain itu untuk pendampingan nanti di pasal 11 POJK 3 itu ada muatan yang secara khusus. Bahkan ada hal yang bisa dibuka ruang Bapak Ibu untuk jenis pendampingan ya, kan edukasi keuangan tadi ada jenisnya macam-macam, itu Bapak Ibu bisa menyampaikan produk atau logo atau simbol. Karena kalau misalnya bicara soal edukasi keuangan, itu memang kita mendorong secara netral. Tapi untuk pendampingan ini kami berikan keluasaan Bapak Ibu untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada UMKM. Demikian tambahan kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridoni. Kami persilakan sepertinya Bapak Andi Tito ingin menambahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin izin Bu Indah, Pak Devri, Pak Tony, mungkin saya mewakili bidang LKNB ya, Lembaga Keuangan Non-Bank. Kebetulan di kami ini kan membawahi beberapa sektor yang ikut juga untuk POJK untuk UMKM ini sendiri. Jadi ada multi finance, ada venture capital, ada lembaga keuangan mikro, pergadaian, ada fintech ya, fintech LPBBTI, dan juga ada 2 subgenres di kami, ada LPI dan PNM. Mungkin untuk yang secara segmentasi itu secara natural sudah
menerapkan memang memiliki segmen bisnis yang usaha produktif ke UMKM. Ini mungkin nggak ada masalah seperti rekan-rekan di PNM ataupun fintech pun juga sebagian kalau untuk yang pendanaan usaha produktif pun rasanya juga itu nanti akan ke segmen UMKM ya, kurang lebih Bapak Ibu. Nah pertanyaannya kalau yang misalkan yang nggak punya sama sekali konteks untuk atau portfolio ke UMKM. Nah ini kan tadi rasanya tadi dari Bu Indah sudah sampaikan bahwa GDP kita terutama itu kan lebih dari 50%, bahkan di angka 61% itu penopangnya kan UMKM. Nah ini yang mungkin harapannya kan dengan adanya kontribusi jasa keuangan ikut juga memelihara ataupun nanti konteksnya untuk keberlanjutan dari sisi UMKM. Kita nggak ingin UMKM rontok karena kan penopangnya ya bisa dibilang hampir 61% itu ditopang oleh UMKM. Jadi rasanya dari sisi POJK ini tidak memberikan threshold ya, artinya silakan nanti Bapak Ibu di LKNB yang katakanlah secara naturalnya belum ke segmen UMKM, rasanya bisa dimanfaatkan fitur misalkan dengan channeling ataupun mungkin rasa-rasanya dengan misalkan punya tanggung jawab sosial lingkungan gitu ya, yang untuk yang CSR-nya bisa saja nanti dialokasikan untuk yang ke segmen UMKM dan dari kami pun juga tidak nutup kemungkinan nanti itu bisa diakomodir dengan pola-pola misalkan menggandeng mitra ya, dengan tadi yang salah satunya Bu Indah sudah sampaikan bisa dengan pola channeling ataupun tadi ya mengalihkan dana atau tanggung jawab sosial lingkungan itu menjadi ke segmen UMKM ya. Tadi rasa-rasanya sih memang kami juga mencatat ada beberapa yang di sisi kami yang memang segmennya tuh nggak punya UMKM. Jadi rasanya sih itu tambahan dari kami, mungkin kami kembalikan. Makasih. Ya, selanjutnya Ibu Diar ya. Selamat pagi Bapak Ibu, izin Pak Devri, Bu Indah, Pak Tony, Bu Vita dan Bapak Ibu semuanya. Kami dari sektor yang paling baru di OJK ya, sektor inovasi teknologi sektor keuangan, ingin menambahkan bahwa bentuk kerjasama bank dan LKNB dengan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan bisa dalam hal pemasaran produk, yaitu melalui penyelenggara agregasi jasa keuangan yang sudah ada POJK-nya tahun 2025 ini, dan juga penggunaan data alternatif, yaitu mengacu ke POJK mengenai pemeringkat kredit alternatif yang peraturannya sudah dikeluarkan di tahun lalu nomor 29 tahun 2024. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin Pak Devri, Pak Tony, Bu Indah. Kami dari sektor pasar modal, mungkin di sini industri di sektor jasa, di sektor pasar modal itu terbilang cukup unik ya dibandingkan dengan bank dan LKNB. Tapi kami juga mengharapkan bahwa ada kontribusi sektor pasar modal itu dalam memberikan akses kemudahan pembiayaan UMKM ini gitu ya. Sehingga dalam pembahasannya gitu yang cukup intensif dalam penyusunan ini kami mengusulkan bahwa adanya kemitraan bank dan LKNB untuk dapat bekerja sama di salah satunya yaitu penyelenggara urun dana yang ada di sektor pasar modal. Nah nanti hal-hal yang perlu diatur ke depannya terkait dengan SCF ini ya, kalau kita gunakan terminologi yang familiar gitu ya, nah, itu akan diatur tersendiri di dalam RPOJK SCF yang saat ini informasinya sedang dalam penetapan seperti itu ya. Nah nanti menurut informasi yang saya terima gitu ya dari PIC penerbitan RPOJK SCF nantinya juga akan dibuka bahwa pemodal itu dapat berbadan hukum seperti itu ya. Nanti mungkin Ibu Lita sebagai PIC utama RPOJK SCF mungkin dapat menambahkan. Dari saya itu terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Yusak. Di sini kami juga terdapat satu narasumber pendamping yang hadir secara online, Bapak Bagus Harsono. Jika ingin menambahkan, kami persilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ici. Mohon izin, Ibu mungkin kami dari sektor PPDP ya, khususnya untuk asuransi dan penjaminan. Jadi pada prinsipnya kita tetap mendukung untuk pertumbuhan dari UMKM ini sendiri, dan mungkin dari sisi dukungan regulasi kita juga nantinya akan memperbarui khususnya peraturan terkait dengan penyelenggaraan usaha di penjaminan ya Bapak Ibu untuk mendukung UMKM ini, dan nantinya harapannya dengan terbitnya regulasi baru ini kita juga tetap melakukan proses penjaminan pembiayaan UMKM ini secara dengan tetap melakukan prinsip kehati-hatian ya Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya sih kerjasama yang dijalin untuk industri yang melakukan pembiayaan itu dapat terselenggara dengan lebih baik. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih dan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu kepada narasumber kita. Mohon tepuk tangannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan secara aktif. Saya Aisyah Armindita selaku moderator pada sesi ini pamit undur diri. Closing statement dari Ibu Indah sekaligus menyimpulkan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Aisyah.